fokusnya itu adalah ketika ini kena angin semua cuma astaga. Assalamualaikum, sawadee-khap, sahabat mainahap, welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku akan bahas lagi beasiswa di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Oke guys, jadi hari ini aku sama temanku lagi. Ini special guest banget karena ini outstanding student. Special guest yang sudah melalang buana walaupun kuliah di Thailand, tapi beliau juga sudah keluar negeri banyak negara ikutin akademik program Mbak ya. So aku mau Mbaknya untuk perkenalan dulu. Oke, boleh. Sawadee-khap tukon. Namaku Hana. Aku sudah di Thailand 3 tahun ya kalau nggak salah. Sekarang lagi berkuliah di Chulalongkorn University under Faculty of Political Science, majoring in International Development Studies, dan juga mahasiswa S2 di School of Public Policy Chiang Mai University. Oke, Mbak, sebelumnya dulu Mbak, S1-nya dulu di mana, jurusan apa? Oke, S1-ku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ambil Fakultas Hukum. Setelah itu lanjut S2 di Chiang Mai University Thailand, ambil Development Studies, terus lanjut lagi di Chulalongkorn University, ambil International Development Studies. S3 Mbak ya di Chula? S3, betul. Oke. Dan Mbak Hana ini sekarang ini status kuliahnya itu di 2 kampus. Kita akan bahas itu di video lain. Nah, sekarang aku mau bahas terkait perkuliahan Mbak Hana sebagai mahasiswa S3 di Chulalongkorn University dengan beasiswa. Oke, Mbak, sekarang Mbak ini pakai beasiswa apa kuliah di sini? Pakai 3 beasiswa. Oh my God, how cool. Karena di Chula itu kita nggak punya yang satu cover everything. Jadi ada kesempatan untuk apply 3 beasiswa tempoh hari. Sebenarnya nggak apply sih, yang di-apply cuma 1, yang didonasikan 2. Jadi aku dibawa beasiswa C2F atau Second Century Fund Scholarship di bawah Chulalongkorn University. Terus ada di fakultasku itu namanya MGap Scholarship. Itu sebetulnya awalnya itu buat Southeast Asian students. Tapi di expand lagi buat siapa aja yang dapat gitu loh. Satunya lagi dari CSDS atau Center of Social and Development Studies, itu lebih di bawah student assistantship, research assistantship. Oh, I see. Jadi kita kan ada 3 komponen tuh. Tuition fee itu yang satu dibayarin ke university, ke fakultas atau ke program, dan yang ketiga itu untuk international student fee. Oh, I see. So, Mbak, tapi bukannya C2F itu fully funded ya, mengcover semuanya? C2F itu sebenarnya fully funded in terms of bukan major sih, lebih ke tuition fee untuk ke si university-nya ini gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk monthly allowance sangat decent, dikasih housing juga, tapi kita kan harus bayar, apalagi kalau international student ya, kita harus bayar program fee sama international student fee. Jadi yang di cover sama C2F itu cuma university tuition fee aja. Karena memang di Chula ini dia ada 2, kalau nggak salah ya, ada 2 tuition fee Mbak ya. Yang pertama itu tuition fee universitas, dan yang kedua itu either itu faculty tuition fee or program fee. Yang C2F cover itu di university tuition fee. Tetapi kenapa Mbak ya? Tapi kalau program-program yang Scientech itu fully cover Mbak? Sebetulnya ada bias. Soalnya dalam C2F sendiri untuk awarding-nya itu kita diharuskan untuk publikasi kan. Ya, benar. Nah, target publikasi pun berbeda antara Scientech sama si Social Science. Social humaniora. Untuk untuk Soshum itu awarding-nya diharuskan untuk publikasi minimal Scopus Index Q1. Itu sebenarnya nggak minimal ya, itu emang udah mentoknya di situ ya. Nah, kalau Scientech itu bisa TIC Tier 1. Oh, I see. Ya, jadi kayak lebih, I'm not saying it's more difficult compared to Scientech. Mungkin Scientech lebih berat juga ya in terms of yang lainnya. Cuma memang ada double standard. Kenapa sih Mbak pilih
pilih Thailand? Mbak kan S2 dua kali di Thailand dan sambil S3 juga. Kenapa harus Thailand? Kan Mbak sendiri outstanding banget loh guys. Kalau kalian liatin Instagramnya beliau, beliau itu sudah ke Lund, beliau itu sudah ke beberapa mancanegara karena presenter paper dan juga research or something like that. Tapi aku sangat curious banget kenapa kenapa beliau pilih Thailand. Maksudnya otak beliau tuh mau ke Amerika pun juga bisa gitu. Enggak sih sebenarnya banyak faktornya. Oke. Awalnya itu waktu lulus S1 aku sempat kerja di perusahaan, terus sambil cari-cari beasiswa S2 itu udah dapet di University of Hawaii Manoa. Oh, I see. Tapi karena tempo hari itu masuknya ke Faculty of Law, terus mereka require juga sebetulnya LSIT atau Law School Admission Test. Yeah. Dan untuk Southeast Asian Station itu cuma di Singapore. Oke. It was 2020. Terus COVID ya. Nah, aku nggak bisa ambil LSIT dan aku tipenya anaknya nggak sabaran. Oh, sama banget ya. Aku impatient sekali loh ya. Jadi nyari alternatif gimana caranya biar nggak terlalu nunggu lama. Karena sebenarnya aku suka kerja, cuma maksudnya kayak kalau misalnya emang karena fokusnya pengen ke akademik, jadi maksudnya cari kesempatan. Terus Google aja beasiswa S2 di either Malaysia tempo hari atau di Thailand. Kayak maksudnya out of nowhere gitu loh kan. Karena aku juga suka googling jadi ya udah lah. Benar. Nah, the first list appeared was Chiang Mai University. Oh really? Yes. Jadi kayaknya SEO-nya bagus gitu loh. Jadi ya udah cari-cari informasi di sana. Terus awalnya apply-nya ke Faculty of Law. Cuma profesornya bilang nggak ada international program. Terus salah satu profesor di sana ajarnya di sana ngajar di Faculty of Social Science. Terus beliau bilang katanya udah coba aja explore ini gitu. Ternyata oke lah. You know, Mbak, ini fun fact-nya, the first person that I contact from Chiang Mai University was you. Really? Because I saw on our Instagram, there's like the picture with graduation gitu ya. I with see. PN. I see. Yeah, and then I text you, but you didn't reply. No, because I barely opened the chat at the time. Jadi sebenarnya enggak sih man, bukan ignore ya. Yeah, I know. I know. You don't need to make any excuses. So it was the excuse. Jadi kalau Mbak pilih Thailand itu ya karena memang kebetulan kemarin memang infonya emang ada exposure sedikit juga sih dari waktu S1 kan, maksudnya ada beberapa kerja sama kampus Thailand. Oh, I see. Jadi kayak udah tau lah ada potential universities gitu loh. Cuma emang nggak tak niatin gitu loh. Terus Mbak, kita balik ke Cula dulu. Mbak kan 3 beasiswa, terus proses Mbak daftar 3 beasiswa ini gimana sih? Ribet nggak sih? Kalau dibilang ribet sih enggak ya, karena sebetulnya yang harus di-apply itu cuma satu, yang satu gitu. Yang 2 tuh donasi gitu istilahnya. Gitu. Jadi kayak yang satu karena yang MGap scholarship itu karena memang kebetulan untuk first rank student gitu loh. Jadi mereka kasih itu tanpa harus kita yang apply. Oh, really? Yes. So, wait. So, when you want to apply for your PhD here, so the first time it was the program? Jadi, yang di-apply itu CTF-nya dulu. Oh, CTF dulu? Jadi, karena si MGap scholarship ini nggak bakal di-announce kalau misalnya si main scholarship, which is CTF, itu belum di-announce gitu. I see. Jadi kayak satu diumumin, setelah itu baru MGap. Okay, so the first step was the C2F program, C2F scholarship. Ya, betul. Itu cari dosen dulu nggak? Cari dulu. Okay, so the very first was cari dosen. Cari dosen. Dan kebetulan dosenku sekarang adalah external examiner waktu thesis exam di. Oh my god, sorry. waktu di Chiang Mai University. Jadi guys, di Chiang Mai itu kalau kita thesis exam atau disertasi exam, kita itu ada satu examiner yang dari luar. Dan kebetulan yang menjadi dospem sekarang itu adalah orang yang menguji di waktu Mbak S2 di Chiang Mai. Sekali. Jadi sudah ada koneksi juga. Betul, sebetulnya itu pertama kali sih kenal beliau itu karena beliau tuh waktu aku ikut conference, panelku itu yang moderatorin beliau. Nah, jadi aku udah ada interest, ini orang kayak gitu kan. Namanya Carl Middleton. I see. Jadi beliau jadi moderatorku dulu, terus karena beliau juga engage pas sesi pertanyaan gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak oke lah gitu. Terus pas mau
ujian S2 aku bilang ke dosbingku Ajan Mukdawan sama Ajan Caya, terus ya udah mereka bilang oke, katanya Ajan Kak oke, udah lanjut deh gitu. Oke, terus setelah dospem berarti Mbak lanjut ke daftar ke Situ-App-nya. Betul. So bisa kasih apa info dikit Mbak, apa aja yang diperlukan ketika daftar Situ-App? Sebetulnya untuk Situ-App Scholarship itu yang pertama daftar adalah dosennya dulu sebelum mahasiswanya, karena Situ-App itu bukan standalone scholarship application untuk mahasiswa. Jadi yang pertama adalah yang akan dikonsiderasikan oleh committee adalah si dosennya dulu. Nah setelah dosen udah selesai daftar aplikasi dan lain-lainnya, terus nanti beliau akan ngasih tahu ke mahasiswanya, saya udah selesai part saya, terus giliran kamu. Oh, I see. Jadi setelah udah, karena kan kita selain ditanya research proposal dan lain-lain, mereka tuh akan nanya si dosen tuh punya track record publikasi yang baik atau tidak gitu loh. Jadi bakal sangat tergantung sama si dosennya juga. Oke, terus kalau berkasnya kalian bisa cek video sama Mas Dion ya guys. Ya maksudnya karena kita akan bahas 3 beasiswa di sini kan ya, terlalu oh iya panjang. Tapi aku lebih penasaran setelah berapa sih durasi setelah daftar, durasi menunggu sampai kelulusan announce kelulusan itu? Cuma sebulan sih. Oh, 1 bulan. Nggak lama. Oke, 28 harian lah. Sebulan ya. Setelah Situ-App dapat, kemudian baru program gitu. Baru program. Tapi gini, sebetulnya kan sebelum aku benar-benar join ke program itu, aku kerja dulu di program gitu. Jadi sebenarnya aku udah tahu skemanya. Oh, gitu. Jadi skemanya gitu. Berarti memang sudah tahu detail, Mbak ya. Cukup detail lah ya. Karena memang sudah sambil kerja di sana dan orang juga sudah kenal. So oke Mbak, setelah daftar ke programnya itu berarti untuk apa beasiswa MGAP scholarship itu setiba-tiba langsung dikasihkan atau ada hal yang harus kita isi kah atau gimana gitu? Sebetulnya kan jadi kalau misalnya pas kita program admisi ya, atau misalnya pas masuk mahasiswa kan ada beberapa komponen yang dinilai itu sama si komitinya itu. Nah jadi mereka tuh akan nge-rank student siapa yang 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kita sebetulnya nggak upload apa-apa. Jadi berdasarkan mereka. Berarti dari rank student berapa top berapa bisa dikasih beasiswa ini? Cuma yang ranking 1 aja. Ini cuma buat 1 orang aja ini. Jadi beasiswa itu cuma buat 1 orang guys. Jadi ketika sudah no clue pokoknya. Ya asli otak harus betul-betul diencer kan gitu. Jadi setelah itu ada tesnya nggak sih? Itu tesnya berdasarkan tes di program ya? Berdasarkan tes di program. Jadi memang kalau misalnya pas admisi itu kan kita kan diterima, tapi kan pas penerimaan itu ada ranking 1, 2, 3-nya kan. Gitu maksudnya. Jadi gitu guys. Jadi gitu guys. Jadi mau pintar dulu. Jadi tapi apapun bisa terjadi sih guys kalau kita betul-betul sungguh kan ya. Jadi Mbak Hanani daftar programnya, dirankingin, setelah dirankingin itulah yang diambil peringkat 1 untuk tahunnya Mbak Hana. Hanya diambil peringkat 1. Kita nggak tahu sih, setiap tahun cuma diambil satu. Cuma diambil 1 ya guys. Nah kemudian Mbak setelah apa nama beasiswa tadi? MGAP. Terus Mbak kan ada another scholarship, right? So how to get apa namanya? CSDS scholarship. So how to get that? Oke, ini sebetulnya kayak orang dalam sih. Maksudnya orang dalam tuh maksudnya kita kan koneksi nggak cuma sekedar koneksi ya. Dan kita juga ada kualitas guys. Betul. Jadi kebetulan lagi Director of CSDS itu supervisorku. Jadi beliau itu punya banyak banget project riset. Nah aku handle salah satunya gitu. Nah salah satunya itu ya bisa cover untuk situ juga. Jadi dialokasikan untuk program scholarship gitu. Ini Situ-App itu Mbak ya di apa namanya dijulukin sebagai beasiswa sultan. Betul, emang sultan sih beneran. Tahu sendiri kan dari uang sakunya aja tertinggi dari semua beasiswa di Thailand. Di Thailand, betul. Dikasih housing pula. Beda lagi housing. So aku mau tanya sih Mbak, dari ketiga tapi Mbak harus buka semuanya ya.
Oke. Jadi dari 3 beasiswa, masing-masing beasiswa itu ngasih apa aja? Oke, so pertama Situ F, apa aja yang Situ F dikasih? tuh ngasih university tuition, Oke. itu 24.500 baht. Oke, kemudian sama housing itu 10.000 baht. housing 10.000 baht. Monthly allowance-nya 30.000 baht. 30.000 baht itu Mbak. Cuma disuruh belajar doang. Cuma disuruh belajar doang, dan itu 30.000 baht itu hampir 15 juta sebulan. Oke, hampir 15 juta sebulan. Yuk, di Thailand aja. Ayo di Thailand, guys. Terus kalau 15 juta di Bangkok itu bisa hematnya luar biasa, apalagi bersih ya. Bersih. Nah, karena housing sudah Mbak tinggalnya di BB Tower. Itu beda lagi. Oh, beda lagi karena sudah overload di CUI House. Oke. Lebih versi sih BB Tower. Oh, really? Iya, kita punya kolam renang. Aku mau daftar dong. Rekomendasinya dari Mbak. Boleh, betul itu. Oke. Bisa ya. Oke, so itu yang jadi untuk Situ F ya, university tuition fee, housing dan juga monthly allowance 30.000 baht. Berarti kewajiban Mbak itu membayar tuition fee dari program yang jika Mbak tidak dapat yang lain kan ya? Program fee sama international student fee. Oke, so sekarang MGAP, betul. Okay, MGAP ini mengcover apa aja? Program fee sebesar 67.500 baht untuk per semester. Trimester. Oh, trimester. Trimester soalnya jadi setahun kita bayar 3 kali. Bukan 2 kali. Very expensive nah. So expensive. I think one of the most expensive programs at Chula is actually my program. Yeah. International Development Study. Yeah. Anyway, itu untuk MGAP-nya. Untuk CSDS-nya itu cover international student fee seharga 60.700 per trimester. Oh my god, mahal banget ya berarti program Mbak ya. Oke, tapi aku mau jelasin dulu ya guys. Jadi Situ F itu memang sekarang ya social humaniora itu tetap harus bayar di program fee-nya yang tidak tercover oleh mereka. Betul. Tapi kalau Science Tech itu di cover semua ya Mbak ya. Karena sebetulnya aku nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh rate-nya tuh kita ngambilnya rate mahasiswa Thailand. Oke. Jadi kan kalau misalnya mahasiswa Thailand tuh cuma mahasiswa Thailand juga soalnya bayarnya university tuition fee sama program fee juga. Jadi setauku tuh memang bayar juga. Soalnya gitu. Mas Bion, aku nggak tahu karena Mas Bion masuknya 2022 kalau nggak salah. Jadi di video Mas Bion itu semuanya bersih. Ya. Aku mikirnya mungkin memang kayak ASEAN non ASEAN pada masa dulu, bahwasanya Science Tech dan Social Humaniora itu beda fasilitasnya. Ya? Jadi program fee itu ditanggung oleh mahasiswa, sedangkan untuk di Science Tech itu semuanya di cover oleh beasiswa. Karena kata Mas Bion juga karena research-nya beda dan juga kebetulan yang katanya ya, I'm not sure, aku dengar katanya yang mengangkat akreditasi Chula juga kebanyakan dari Science Tech. Well, I have the rejection, that's true. Karena kebanyakan publikasi dari Science Tech. Nah, itu juga ya. Itu makanya Science Tech juga dikasih agak spesial juga. Spesial. Enggak cuma di Chula sih, di Mahidol juga gitu sih. Karena Mahidol dengan Chula itu lebih memfokuskan ke Science Tech. Beda kayak universitas kita ya di Northern Thailand. Betul. Itu luar biasa aku sangat bangga adil, Mbak. Ya? Sangat adil. Dan aku sangat bangga di Social Science Mbak, karena international vibe-nya itu betul-betul. Memang. Mbak, teman sekelasku nggak ada orang Thailand loh. Yeah, me too. I don't have Thai friends. Right. So even because we have also NOHA students, right? Betul. NOHA students, betul. Jadi international. Lebih vibrant juga. Asli. Vibrant, terus diversity perspektif juga Mbak. Betul. Oke, jadi itu ya guys untuk cerita Mbak Hana dapat 3 sekali beasiswa di Chulalongkorn University. Okay, Mbak Hana, thank you so much for this video. Terima kasih banyak. Guys, thank you so much for watching. Hopefully you guys enjoy, and don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question, you can also DM me on my Instagram here. But also don't forget to follow her Instagram here. Nggak apa-apa kan, Mbak? Follow aja nggak apa-apa. Follow. Dan kalau kalian ada pertanyaan
boleh DM kan Mbak? Boleh. Kalau ada waktu Mbaknya nanti jawab. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke guys, terima kasih. The Last I Say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee.